Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ditya Putra Pratama dengan NIM 8720 1181533 semester 7 Prodi Pendidikan Ekonomi yang akan saya bahas dalam mata kuliah itu manajemen keuangan. Di sini akan membahas yaitu analisis rasio keuangan dalam memperbaiki laba. Yang pertama adalah laporan keuangan. Informasi akuntansi dalam laporan keuangan sangat penting bagi para pelaku bisnis seperti investor dalam pengambilan keputusan dan para investor akan menanamkan investasinya pada perusahaan yang dapat memberikan return yang tinggi. Itu selanjutnya laba. Statement of Financial Accounting Concept disebut SPAC menyatakan bahwa fokus utama laporan keuangan adalah laba. Laporan keuangan, analisis keuangan yang bisa dilakukan adalah dapat berupa perhitungan dan interpretasi melalui rasio keuangan. Rasio keuangan, secara umum rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Berdasarkan bukti empiris yang menghubungkan antara rasio keuangan yaitu WCTA, CLI, OITL, TAT, NPM, dan GPM. Terhadap pertumbuhan laba, yang bisa disebut pertumbuhan earning after tax masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Analisis keuangan menurut ANG 1997. Interest Company Basic. Pertandingan internal perusahaan untuk mendeteksi adanya perubahan-perubahan keuangan atau tren yang signifikan. Yang kedua, intercompany basic. Perbandingan dengan perusahaan lain yang dapat memberikan gambaran posisi kompetitif yang bersangkutan. Yang tiga, industry average, berbandingan dengan rata-rata industri dari industri yang sama dengan perusahaan yang akan dirilis. Berdasarkan thread yang digunakan, pertama, Unfred ratio analysis, profit margin ratio, return of assets ROI, return of equity ROE, yaitu yang kedua multi rate ratio analysis, Atman Z-score, dan Jita score. Rasio likuiditas yang pertama itu working capital to assets, WCTA yang tadi yang kita sebutkan. WCTA adalah aktiva lancar dikurang utang lancar. Garis bawahnya itu jumlah aktiva. Aktiva lancar, cash persediaan, dan trade receivable yang bisa disebut pendapatan dari dagang. Nah, utang lancar, trade payable, tax payable, dan recruitment notice of long term development. Jumlah aktivanya yang di bawah itu penjumlahan dari aktiva lancar dengan aktiva apa? Rasio solvabilitas. Current liability itu inventory CLI. Dengan persediaan dengan utang lancar, dikurang utang lancar per persediaan. Persediaan yaitu bahan baku outstanding supplies, atau cukup cadangan. Rating input me total liability. OITL, laba operasi sebelum bunga pajak dengan utang jumlah utang. Laba operasi sebelum bunga dan pajak. Hasil pengurangan dari penjumlahan bersih atau harga pokok, penjualan, dan biaya operasi. Rasio aktivitas. Total asset turnover TAT. TAT adalah penjualan per total aktiva. Rasio profitabilitas. Nah, net profit margin yang disebut NPM. NPM adalah laba bersih setelah pajak per penjualan bersih. Gross profit margin. GPM adalah laba kotor per penjualan bersih. Nah, ini ada labanya. Fokus utama laporan keuangan, laba memberikan sinyal yang penting untuk realokasi sumber daya yang memiliki masyarakat sebagai cerminan perubahan dalam selera konsumen dan berminat sepanjang waktu. Laba sebagai alat prediktif yang membantu dalam peramalan laba mendatang yang peristiwa ekonomi akan datang. Nah, ini earning after tax. Earning after tax ya bisa dilihat juga dengan caranya. Keterangan sekitar
Yang pertama itu pertumbuhan laba pada periode T, yang kedua laba perusahaan I pada periode T, tiga laba perusahaan I pada periode T-1. Hasil dan penelitian pembahasan. Penelitian dan pembahasan BCTA yang disebutkan tidak pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba karena perusahaan manufaktur yang terdapat di B belum mampu menggunakan lancar dengan efektif seperti penggunaan gas maupun setara kas OI. Dia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba dikarenakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dari bursa efek manusia besar laba yang diperoleh kegiatan perusahaan total utang perusahaan. CLA tidak pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba karena perusahaan manufaktur yang terdaftar B belum mampu memenuhi kewajiban panjang. CIT tidak pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di B belum menunjukkan efisien dalam penggunaan seluruh aktiva perusahaan untuk menunjang penjualan bersihnya. Nah, NPM tidak pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba karena perusahaan manufaktur terdaftar di B belum mampu memperolehkan pendapat bersih dari kegiatan penjualan. NPM merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan bersih. Lanjutannya itu GPM. Berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di B mampu menunjukkan keuntungan kotor terhadap penjualan bersih. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya paparkan dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.